Jadi malam ini kita bakal bahas nih, kita ingat-ingat lagi tentang dispensing dan farmakokinetik. Mungkin malam ini fokusnya kita lebih banyak ke dispensing, karena kalau mau aku jadiin satu materi farmakokinetik malam ini itu jadi terlalu banyak. Oke ya, dispensing sediaan mulai dari rute pemberian, signa, bagian-bagian resep, salinan resep, sampai kita belajar BUD dari masing-masing sediaan. Aku yakin sih pasti teman-teman udah pada jago-jago lah ya. Malam ini kita coba refresh sedikit dari materi dispensing, kayak bukal, IV, seputan, teman-teman udah pada jago nih. Nah, kita mulai dari bagian-bagian resep. Bagian resep itu yang kita tahu di PP 72 udah dijelasin juga, ada yang administrasi, bagian klinisnya, bagian farmaseutik juga. Administrasi itu meliputi resep itu harus ada apa aja sih, harus ada nama, alamat, izin praktek dokter, fungsinya untuk apa. Jadi kita bisa telusur nih resep ini ketika kedepannya ada masalah. Dokternya siapa sih, alamatnya di mana, dia ngeluarin suatu obat, apalagi kalau berani ngeresepin kayak kodein, tramadol. Kita bisa telusur nih, dokternya itu punya surat izin praktek nggak, punya nomor SIP nggak, untuk pertanggungjawaban ke depannya juga. Terus kapan sih tanggal resep itu dibuat, nama obat, ini harus jelas ya. Ada nama obatnya, bentuk sediaannya, terus jumlah obatnya berapa. Kemudian di sini ada perintah ya, harus dibuat apa nih, aturan pemakaiannya seperti apa, terus untuk siapa. Nah, kalau untuk anak-anak wajib harus ada berat badan karena berhubungan dengan dosisnya. Ini ada beberapa signa yang di biru-biruin ini itu kayak misalkan GTT, artinya tetes, biasanya di tetes hidung, tetes mata. Di UKAI, GTT itu nanti interpretasinya apa nih? Artinya tetes. Kalau cough itu semprot, biasanya obat-obat asma. Kalau masalah AC, DC, PC, pasti suaranya ini lah ya. Apa namanya, udah pada paham lah ya teman-teman. Nah, lanjut nih. Resep itu biasanya resep-resep narkotik. Kayak resep-resep narkotik itu harus diapain sih resepnya? Harus digaris bawahi dengan warna merah. Ini menandakan kalau ini sediaannya mengandung narkotika. Biasanya sih suka dilewatin, tapi ini sebenarnya penting untuk telusur, karena nanti resep yang kita siapin untuk resep narkotik itu bakal kita pisahin resepnya. Kemudian untuk salinan resep, jadi kalau salinan resep itu di sini udah dijelasin nih. Salinan itu dibuat oleh apoteker menurut resep aslinya. Terakhir ada PCC. Jadi dari yang resep asli itu ada nama, ada alamat, ada SIA, umur pasien, itu kita tulis berdasarkan semua resep aslinya. Ada tanda tangan kita nih penulisnya. Jangan lupa ada tanda det dan nedetnya. Untuk kita tahu nih obat tersebut sudah diambil atau belum, atau sudah berapa banyak yang sudah diambil. PCC ini menandakan kita benar-benar menulis sesuai resep aslinya. Nih aku buatin contohnya. Misalkan resep aslinya, ini jelas ya, ada administrasinya, ini dari dokter penulis pertamanya, kemudian ada tanggal penulisan resepnya. Di sini ada sediaannya, berapa banyak yang dia ambil, ada cara pakainya. Nah, ada pro, umur, alamat. Di salinan resep, misalkan kita kerjanya di apotik, kita buatnya berarti ada identitas apotik kita nih.
kemudian ada tulisan salinan resep. Dari dokter siapa, untuk siapa, kapan sih kita tulis salinan resep itu? Kita samakan semuanya, kemudian ini ada bedanya date, nedet, mengartikan sudah diambil atau belum, cap dan tanda tangan kita selaku apoteker. Kemudian kita lanjut, biasanya nih yang masih suka bingung-bingung juga, itu adalah resep iter. Arti iter itu berarti pengulangan. Berarti resep boleh diulang. Rumusnya tuh N+1. Kalau teman-teman masih ada yang bingung nih, kalau iter 2 kali, artinya apa ya? Berarti resepnya bisa diambil rumusnya N+1. 2 ditambah 1, berarti dia bisa sampai 3 kali pengambilan. Kalau iter 1 kali, berarti 2 kali pengambilan. Iternya 5 kali, berarti 5 tambah 1, 6 kali pengambilan. Ingat ya teman-teman, rumusnya itu untuk iter N+1. Yang pertama nih, pengambilan pertama sesuai dengan resep asli. Berarti nanti dia hasilnya det orik. Pengambilan kedua, salinan resep yang pertama, yang ketiga, salinan resep yang kedua. Nih contohnya, kalau kita bikin kopi resep dari resep iter. Yang perlu diingat juga, kalau misalkan ada iter di sini 2 kali, artinya semua obat di sini boleh kita ulang sampai 3 kali pengambilan. Kalau misalkan hanya tamofen tab, iternya ada di sini, di sebelah tamofen, itu mengartikan bahwa hanya si tamofen di dalam resep ini yang boleh kita iter sebanyak 2 kali. Jadi ada bedanya ya. Kalau iternya di sini artinya mencakup keseluruhan dari si obat-obat dalam satu resep ini, boleh kita iter 2 kali. Tapi kalau iternya hanya di 1 atau 2 obat, menandakan obat-obat yang ditandain iter itu hanya boleh diulang, bukan semuanya. Ini ya, ini pengambilan resep yang pertama, ini resep asli, ini resepnya udah diambil 1 kali, dia det orik, kemudian kalau udah pengambilan yang kedua, jadi det iter 1 kali. Nah, rumus-rumusnya yang suka keluar, biasanya itu rumus untuk anak. Kalau misalkan usianya 8 tahun, kita ingat-ingat lagi, berarti usianya per usia ditambah 12. Kalau dia lebih dari 8 tahun, berarti usianya per 20. Nah, yang kayak gini tuh sepele, tapi kadang ada satu soalnya kan random nih. Harus diingat nih, berapa banyak nih dosis yang diberikan. Oke, selain kita inget-ingetin perhitungan dosis untuk anak, kita juga banyak latihan soal-soal UKAI. Nih, yang kita ngitung harga, berapa sih jumlah harga yang mau kita kasih ke pasien kalau misalkan obat itu racikan atau ada bahasa-bahasa embalase. Contohnya di sini ya, rifampicin-nya 150 mg, INH-nya 75 mg, terus pyrazimidium 400 mg, vitamin B6-nya 10 mg yang mau diracikan itu, ternyata miscevac pulvers, kita disuruh bikin pulvers nih sebanyak 10 DTD. DTD artinya sediaan yang diminta dikali sama jumlah permintaannya. Kalau misalkan DTD-nya nggak ada, berarti jadi 150 dibagi sama 10. Kalau ada DTD, artinya dikali. Jadi 150 mg dikali dengan 10. Kita hitung dulu nih teman-teman. 150 mg, resepnya minta 10. Jadi 150 dikalikan sama 10. Hasilnya 1500 mg yang mau kita pakai. INH-nya
75 dikali 10 artinya 750. Nah, di sini sudah ada catatan. INH-nya 100 mg. Berarti satu tablet itu dia 100 mg. Kita bagi dulu nih. 75 dikali 10 sudah dapat hasilnya 750. Kita bagi sama sediaannya. Artinya 750 dibagi 100, jumlah tablet yang mau kita pakai adalah 7,5. Kalau kita perhitungan harga kan nggak bisa setengah-setengah tuh, tetap kita ambil satu tablet, kita buletin ke yang atas, jadi 8 tablet. Jadi 8 tablet INH yang kita ambil dikalikan harga satuannya. Nanti seperti itu nih semua teman-teman. Kita hitung berapa butuhnya, kita bagi jumlah sediaannya, terus kita kaliin harganya, kemudian kita kaliin harga persatuannya. Kalau di soal menjelaskan ada biaya kemasan, misalkan ini nih, per satu bungkusnya ada biaya 100 rupiah. Ini berapa bungkus? Ada 10, berarti 100 dikali 10. Setelah kita hitung biaya satuannya, ternyata ada biaya peracikannya. Kita tambahin. Biaya peracikan ini biasanya namanya itu biaya embalase pada resep. Itu ya teman-teman. Jadi kayak kita hitung biasa, dikali-kaliin harganya, kemudian ditambahin nih biaya kemasan plus biaya peracikan atau biaya jasanya. Nah, di dispensing juga kita masih suka ketemu yang namanya perhitungan dosis obat kanker, di mana kita itu pakainya rumus BSA. Jadi kan ada banyak tuh teman-teman. Ada yang rumus orang dewasa, rumus anak-anak, terus ada BSA. Kenapa BSA ini jadi pilihan untuk peracikan obat kanker ini dosisnya diserahkan menurut metode BSA ini? Ini teman-teman, karena nih anak SD sekarang badannya banyak nih kayak anak SMA, sedangkan anak SMA sekarang badannya kayak anak SMP. Jadi disepakati BSA ini adalah pemberian dosis terbaik. Sebenarnya sih kalau kita mau terapin untuk di poliklinik, di rumah sakit untuk BSA itu jadi pilihan terbaik. Tapi kenapa hanya di obat kanker? Mungkin karena efektivitas ya, dari jumlah banyaknya pasien per tenaga harus ngitung satu-satu, harus ngeracikin satu-satu, matahin tabletnya lagi biar sesuai, kayaknya kurang efisien. Jadi BSA ini biasanya diterapkan hanya untuk obat kanker ya. Nih, jangan lupa rumus BSA-nya itu diingat semua nih teman-teman. Tinggi badan kali berat badan per 3.600 tarik akar kuadrat. Ingat ya, tinggi badan dikali berat badan per 3.600. Ini, rumus ini hanya cari BSA. Sedangkan kalau ditanya dosisnya, nanti kita kali hasil BSA dikali dengan dosis pada sediaannya. Nah, teman-teman boleh mulai keluarin kalkulatornya, mulai coret-coret. Kita ingat-ingat lagi, di sini ada contoh soal. Biar nggak kebanyakan lompat materinya nih, karena dispensing ini sebenarnya mudah gampang. Materinya kelihatannya sedikit, tapi ternyata setelah dijabarin lumayan nih. Masih banyak rumus-rumus. Seorang pasien wanita 56 tahun, kita ketahui berat badannya di sini 73 kg. Tinggi 68 cm dan menerima terapi karboplatin paksetaksel. Ini obat kanker. Dosis yang diberikan pada pasien tersebut adalah 175. Ini artinya dosis sediaan obat CT-nya ini, disediaannya itu 175. Pertanyaannya, berapa BSA pasien?
Nah, ini di latihan soal-soal UKAI ada beberapa soal nih yang suka keluar nanyain perhitungan BSA. Teman-teman yang di rumah boleh sambil dihitung. Ingat rumus BSA sama dengan tinggi badan kali berat badan per 3.600 terus diakarin. Teman-teman boleh coba dulu nih sambil nge-review. Jangan males-males, kapan lagi kita belajar. Moto kita UKAI cukup sekali. Udah dicoba teman-teman? Dimasukin dulu BSA sama dengan akar dari berat badan dikali tinggi badan per 3.600 terus ditarik akar. Oke, kita cek jawabannya. Jawabannya BSA-nya 1,845. Kayaknya aku agak salah masukin ya, yang A ya. Oh, yang B, 1,845. Teman-teman paham? Oke, sampai sini diingetin. Soal ini kita hanya ngitung BSA-nya. Beda ketika kita ketemu berapa dosis yang diberikan. Ini soalnya sama nih kayak yang tadi. Tapi kita juga harus jeli. Walaupun soalnya sama, pertanyaannya tujuannya berbeda loh. Seorang pasien wanita 56 tahun, berat badannya 73, tingginya 68, soalnya sama persis. Yang dipakai juga obat CT-nya sama, dosis sediaannya 175. Berapa dosis yang akan dimasukkan ke pasiennya nih? Caranya, kalau kita udah bisa ngitung BSA-nya, nih, BSA-nya kita hitung pakai yang tinggi badan kali berat badan per 3.600, aku ulangin rumusnya berulang-ulang biar teman-teman pada hafal nih, mudah-mudahan ngotok setelah live teaching malam ini. Oke, BSA-nya udah ketemu, teman-teman masukin BSA yang telah dihitung dikalikan dengan dosis sediaan. Dosisnya berapa? 175. BSA-nya 1,845. Artinya, pasien tersebut akan mendapatkan CT sebesar 322,875. Ini nanti yang kita masukin ke pasiennya. Sampai sini jelas ya? Jadi, kalau ditanya BSA, itu BSA-nya pakai rumus yang ini. Tapi, kalau teman-teman pakai ditanya dosis yang akan diberikan, nah, jangan salah lagi ya. Pakainya yang BSA-nya udah dapet nih, dikalikan dengan dosisnya. Gimana nih, teman-teman sampai sini? Ada yang bingung? Aku harap sih semua teman-teman paham lah ya. Oke, kalau udah kita lanjut. Nah, rumus-rumus yang kayak gini harusnya teman-teman udah nggak asing lagi lah ya. Contoh lainnya, perhitungan CLCR. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Rumusnya itu 140 dikurang umur dikali berat badan SCR pasien dikali dengan 72. Kalau female, hasilnya itu dikalikan 0,85. Aku buatin contoh soal lagi. Rumusnya diingetin. Kita pelan-pelan belajar bareng-bareng. Kalau laki-laki, rumusnya 140 dikurang umur dikali berat badan per SCR dikali 72. Kalau perempuan, kita kalikan dengan 0,85. Oke, teman-teman udah inget ya? Sekarang masuk ke soal. Ada pasien, Nyonya N, berusia 45 tahun, berat badannya 60, memiliki SCR-nya 5 mg per
desiliter, hitung LCR-nya. Nah, teman-teman, keluarin kertas lagi, keluarin kalkulatornya, dihitung ya. Ada yang udah ketemu? Oke. Jadi, ingat ya, karena ini nyonya, pasiennya berarti perempuan, kita punya data, usianya 45 tahun ya teman-teman, berat badannya 60, nilai SCR-nya 5. Artinya, kita tinggal masukin nih ke perhitungannya. 140 dikurang dengan usianya, dikalikan dengan berat badan, per 72 dikali nilai SCR-nya. Sudah, kalau sudah dapet, kita kalikan jangan lupa ya dengan 0,85. Karena si pasiennya adalah pasien wanita. Kemudian, perhitungan kanker sudah. Perhitungan CLCR sudah. Masih ada di materi dispensing nih teman-teman. Perhitungan TPM, tetes per menit. Ini yang suka ditanyain. Kalau misalkan suka diketahui itu kan faktor tetes. 1 menit itu adalah 20 tetes. Oke. Per waktunya dalam menit. Jadi, diingat ya, kalau misalkan ada waktunya 2 jam, artinya waktunya bukan dibagi 2, tetapi teman-teman harus ngebagi sama satuan menit. Jadi 2 kali 60 yang dimasukin itu 120 per menit. Jadi kalau di dispensing itu, kita pahamin dulu soalnya, arahnya kemana. Terus kalau udah paham, ingat-ingat sama satuannya. Jangan sampai kita udah tahu nih, jumlah tetes per menit itu rumusnya kebutuhan cairan dikali faktor tetes per waktu. Tapi waktunya kita bingung nih, jam atau menit ya. Kita kecele. Kalau kata orang Jawa kecele ya. Jadi kayak tahu, hampir benar tapi ternyata salah. Kan sayang banget tuh. Ingat ya, per menit. Oke, teman-teman yang di rumah, kita coba kerjain soal. Tuan A, 30 tahun, masuk rumah sakit. Dengan keadaan sudah muntah-muntah nih, 7 kali sejak pagi. Pasiennya mulai dehidrasi nih, kalau udah muntah-muntah 7 kali ya teman-teman. Kemudian, dia mendapatkan resep cairan RL, RL-nya itu 500 ml, dan dihabiskan dalam waktu 6 jam. Faktor tetesnya makro. Berapa jumlah tetesan per menit? Tetes makro itu artinya tetes yang biasa kita pakai. Yang 1 mili, 20 tetes. Diambil dulu datanya. Cairan yang diperlukan itu berapa banyak? 500 mili. Kemudian 6 jam nih, waktunya kita dapat waktunya 6 jam. Faktor tetesnya makro, artinya yang 20 tetes per menit. Sudah dapat, dimasukin dulu ke rumus yang ini. Jumlah tetes per menit, kita masukin nih. RL-nya dikasih berapa banyak? 500 mili dikali faktor tetes. Faktor tetesnya itu 20 tetes per menit. Waktunya dia bilang 6 jam. Arti 6 jam ini kita jadikan ke dalam satuan menit. 6 kali 60 menit. Oke teman-teman, bisa dihitung dulu. Karena kalau dispensing itu, kalau yang seperti industri juga, kalau yang hitung-hitungan wajib nyoba, wajib ngitung, nggak cuma bisa diliatin aja. Beda dengan materi klinis ya, yang bisa dihafal.
Kalau ini kita wajib ngitung. Sudah coba berhitung? 500 dikali 20 per 6 jam dikali 60 menit. Biar jadi menit juga. Oke, ini ya, kita bahas sama-sama. Tadi udah kita bahas nih, kebutuhan cairannya itu, dia kan 500 mili, dikali faktor tetesnya, per berapa lama sih dia waktunya dijadikan menit. Akhirnya datanya kita dapat nih, 500 mili dikali 20 per 6 jam dijadikan menit. Ini sengaja ya, aku ngulanginnya penuh penekanan, penuh berulang-ulang, biar teman-teman nempel semua. Ingat, jangan sampai kecelek. Oke, udah dapet volumenya, dikali faktor tetesnya, per waktunya hasilnya 27,7. Kita buletin tetesannya ke atas. Ternyata infus RL 500 mili, kalau tetesannya 1 mili per menit, dia mau habis di 6 jam, sebanyak 28 tetes per menit yang kita dapat. Kalau nanti di soal ada yang nggak disebutin nih, kayak ini, faktor tetes makro. Berarti kan ini yang makro, ini 20 tetes per menit. Kalau nggak dijelasin faktor tetesnya berapa, berarti tetap pakai yang 20 tetes per menit. Tapi, kalau sudah dijelaskan di soal, faktor tetesnya 30 tetes per menit, 25 tetes per menit. Artinya kita ikutin nih yang ada di soal. Pakai yang 25 tetes per menit, pakai yang 30 tetes per menit. Yang dijelasin di soal. Jangan pakai yang 20 tetes lagi. Paham ya? Nah, teman-teman masih ingat? Di dispensing, kita suka disuruh buat kapsul, dan suka ditanya berapa nomor kapsul yang digunakan. Teman-teman kan udah belajar nih di sediaan. Kalau misalkan 500 mg, berarti ukuran kapsulnya berapa. Kalau 300 mg, nomor kapsulnya berapa. Itu kan ada hafalannya ya. Sudah dibuatkan tabelnya juga. Kalau mau mudah, kita ada metode namanya metode rule of seven. Jadi, bobot bahan per kapsul, misalkan nih, kita mau pakainya bobot per kapsul itu 230 mg. Ini bobot di satu kapsul. Jadi kalau kalian dapat resep racikan, dihitung dulu nih. Misalkan pakainya PCT 50 mili, DTD 10. Berarti kan 50 dikali 10 kan 500. Satu kapsulnya berapa? Aku kasih contoh soal. Misal bobot campuran bahan obat per kapsul adalah 230 mg. Ini bobot satu kapsul ya. Per 65 gram. Kalau ada yang nanya, 65 gram itu dari mana ya? Itu adalah ketetapan. Sudah dicoba dihitung 230 per 65 hasilnya kan 3,5. Teman-teman bulatin ke atas. Karena ini namanya metode rule of seven, jadi ingat ya, 7 nih. Hasil yang udah kita hitung satu kapsul tadi, ingetin, satu kapsul dibagi 65, hasilnya dibulatin ke atas.
Kemudian hasil pembulatan itu kita bakal kurang sama angka 7. 7 dikurang 4. Dan ukuran cangkang kapsul terpilih berarti nomor 3. Kalau misalkan dia hasilnya minus, berarti kita pakai nomor 0. Nih, misalkan kita berhitung hasilnya 8. Karena kita mengurangin 7 dikurang 8, kan minus 1. Berarti nomor yang kita pilih itu nanti masuk ke nomor cangkang 0. Oke, untuk metode rule of 7. Kalau ada yang bingung, boleh teman-teman tanyain ya. Soalnya menurut aku daripada ngapal table, metode rule of 7 ini, kenapa aku masukin di sini, aku nggak pakai table, dia itu lebih mudah aja buat dapetin jawaban ukuran cangkang kapsul itu nomor berapa sih yang kita pilih. Nih, mudah ya, aku ulangin sekali lagi. Jadi, kalau kita ditanya nih, nomor cangkang kapsul nomor berapa, artinya teman-teman harus sudah fokus nih. Hitung dulu di resep itu kebutuhannya berapa, mau dijadiin sebanyak apa kapsulnya. Jadi, bobot per 1 kapsul itu berapa? Aku tekenin ya, bobot 1 kapsul. Teman-teman bagi sama 65. 65 itu adalah tetapan. Setelah itu, teman-teman hasilnya teman-teman bulatin ke atas. Udah dapat pembulatannya. Karena metodenya rule of 7, ingat-ingat nih, angka 7 kita kurangin sama pembulatannya. 7 kurang 4, hasilnya 3. Berarti ukuran cangkang kapsul terpilih adalah cangkang kapsul nomor 3. Kalau perhitungannya tadi hasilnya 8 atau 9, berarti 7 dikurang 8. 7 dikurang 9, hasilnya minus. Berarti cangkang kapsul terpilih jadi nomor 0. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, kita sekarang agak masuk di materi. Kebanyakan teman-teman sih yang agak panjang ya, perhitungan kinetika. Tapi biasanya farmakokinetika ini kalian bakal dapet soal-soal yang kayak tes tengah. Nggak mungkin yang sepanjang-panjang itu sih ditanyain di UKAI, karena kan 200 menit untuk 200 soal. Jadi panitia UKAI itu sebenarnya udah setting nih, perhitungan itu bisa dikerjain dalam jangka waktu 1 menit. Kita review lagi tentang farmakokinetik. Apa sih kinetika itu? Apa bedanya sama farmakodinamik? Kalau farmakokinetik itu, kita lagi belajar ada yang namanya absorpsi, metabolis, distribusi, dan ekresi. Obat yang kita minum per oral, nanti dia masuk ke lambung, di situ dia akan pecah. Nah, terjadi tuh di situ yang namanya fase absorpsi. Setelah dia pecah, kemudian masuk ke darah, dia mulai masuk ke fase distribusi, di mana obat yang sudah pecah tadi dibawa oleh darah, disebarkan nih ke seluruh tubuh. Setelah masuk ke seluruh tubuh, dia akan melewati fase metabolit. Metabolis ini kan obat dibawa di dalam darah, sudah didistribusi. Dari bentuk yang nggak aktif, akan diubah jadi bentuk aktif di proses metabolisme. Biasanya ada di hati. Setelah itu, obat yang pecah, karena kan dia harus berubah jadi ikatan yang non-polar obatnya, biar bisa berikatan nih sama tubuh kita. Nah, hasil terakhir setelah obat itu bekerja, sudah dibentuk jadi fase
nonpolar yang berikatan dengan protein, dia jadi aktif, bekerja adalah dia ditarget masuk ke fase dinamika nanti. Nah, sudah selesai, kita akan ekskresi melalui urin, keringat, feses. Nah, ini juga yang harus diingat, beda ya. Ekskresi itu berarti pembuangan yang sudah tidak digunakan tubuh lagi. Nah, dari proses asma ini ada fase yang namanya metabolisme. Ini jadi fase yang penting karena dia akan dipengaruhi oleh adanya pemakaian obat lain secara bersamaan dapat mempercepat metabolisme atau inhibisi enzim. Kalau teman-teman ketemu soal-soal interaksi obat, kata kuncinya ada di sini. Kalau obat-obat lambung, kayak misalkan golongan PPI, golongan antasida, golongan H2 blocker, ketemu nih sama golongan antibiotik, pasti absorpsi ini, obat-obat lambung ini, nanti dia bakal menghambat obat yang lain. Itu kunci yang pertama. Jadi kalau misalkan ada soal antasida dengan antibiotik, apa yang akan terjadi? Jawabannya, obat lain kadarnya akan menurun karena si obat lambung tadi. Jadi kalau pas absorpsi, interaksinya ini biasanya soal-soal yang suka keluar itu obat-obat lambung dengan obat lain atau obat antibiotik. Nah, obat lainnya itu kadarnya menurun karena dihambat dari obat-obat lambung tadi. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, interaksi obat itu ada di fase inhibisi enzim. Artinya dia terjadi ketika di hati. Nah, kalau udah ngomongin interaksi obat metabolisme, kalian ingat aja nih obat-obat yang susah. Kayak obat syaraf, obat TB, dia itu ada di fase metabolis. Contohnya, obat TB yang suka keluar nih di soal, rifampicin. Rifampicin dengan apa? Dengan obat hormon, dengan pil KB, misalkan dengan obat yang mengandung estrogen, progesteron. Nanti obat hormonnya itu akan menurun. Karena apa? Karena ada inhibisi enzim nih di sini nih. Jadi kalau ada kata-kata rifampicin, phenytoin, kalau udah obat yang agak susah-susah nih, artinya dia pasti berhubungannya dengan metabolisme interaksinya. Ingat aja, pasti di fase metabolisme. Itu kunci yang kedua. Karena ngomongin farmakokinetika, jangkauannya jadi luas. Nggak cuma hanya hitungan, nanti kita ketemu soal yang namanya interaksi. Pokoknya kuncinya, absorpsi dan metabolisme yang suka kejadian nih, dia interaksi. Absorpsi tadi diingat sekali lagi obat lambung dengan biasanya obat lainnya antibiotik. Kalau metabolisme, udah obat-obat yang susah, obat TB, obat syaraf, hubungannya di metabolisme. Kalau didistribusi sama ekskresi sih jarang ya interaksi karena dia udah fase pembuangan. Nah, kita lihat farmakokinetik ini ada grafik orde 0, orde 1 sama orde 2. Di soal yang biasa kita bahas itu hanya orde 0 dan orde 1. Kenapa sih orde 2 nggak ditekanin di soal? Karena nanti perhitungan jadi panjang jalannya. Kalau kita lihat dari grafik, kan kita punya waktu, kita punya konsentrasi. Kalau grafik orde 0 ini, dia tidak dipengaruhi dengan konsentrasinya. Jadi, dia bakalan linier, garis lurus. Itu grafik orde 0. Kalau orde 1, dia dipengaruhi dengan konsentrasinya. Bisa kita lihat di sini. Kalau waktunya 0, konsentrasinya 0. Waktunya naik jadi 1, di sini perlahan-lahan mulai naik juga grafiknya.
Nanti kalau udah ada angka 5, dia naik. Waktunya 5, konsentrasinya naik. Ketika di sini misalkan di sini titiknya 10, waktunya 10, berarti konsentrasinya juga naik. Nah, lanjut ya. Kenapa sih yang aku pilih rumus half-life-nya dari orde 1? Karena rumus ini rumus yang paling mudah dihafal dan menurut aku paling keluar. Waktu aku UKS sih ada 2 atau 3 disuruh hitung T setengah. Jadi sayang banget nih teman-teman, kalau misalkan kita kelewat nggak tahu rumus orde 1, perhitungan T setengahnya itu seperti apa. Ini ada penurunan rumus. Teman-teman nggak usah mikirin penurunan rumusnya. Yang harus diingat adalah rumus orde 1, perhitungan T setengah adalah 0,693 dibagi dengan K. Nah, ini ada satu soal yang suka ditanya juga, laju infus, kita cari CSS. Nih, yang ini boleh dicatat dulu sambil diingat-ingat. Kalau misalkan soal dia sudah menjurus nih, konsentrasi setengah dari konsentrasi awal, terus dia bilang cuman nilai K, di soal cuman ada nilai K, dia udah lagi bilang waktu diperlukan setengah konsentrasi awal, berarti kita suruh cari T setengah. Rumusnya ingat, 0,693 dibagi dengan nilai K-nya. Udah deh, 0,693 itu kita udah inget nih di kepala kita, karena nggak mungkin ya di soal diketahui, karena rumusnya itu udah T setengah sama dengan 0,693 per K. Nah, udah ada tuh nilai K-nya, masukin rumusnya. Nah, ini kita masuk ke CSS, laju infus, di mana rumusnya VD dikali K. Teman-teman, kita review sedikit ya. Jadi, VD ini, volume distribusi itu jadi kayak berapa banyak sih obat dalam cairan itu yang mengalir di tubuh kita, itu namanya VD. K ini kayak konstanta kecepatan laju eliminasi dia. Oke. Misalkan rumusnya, seorang pria 76 tahun masuk rumah sakit, diberikan ini injeksi ya, aku tipu. Diketahui clearance itu laju pembuangannya gitu ya. Set VD itu jumlah volumenya sebelum pasien mengkonsumsi obat. Sebelumnya pasien sudah mengkonsumsi obat oral. Kadar yang tertinggal di tubuh itu 10 mg per mili. Ditanya CPS. CPS ini sama dengan CSS, yang diinginkan infus aminofilin adalah 20 mg. Berapa laju infus? Artinya, soal ini mau nanya nih, dia mau konsentrasi CSS itu steady state itu dalam keadaan stabil ya. Dalam keadaan stabil, dia mau konsentrasi infus aminofilin ini hanya 20 mg per mili di tubuh kita. Dia pengen tahu nih, kalau CSS targetnya 20, berapa sih kecepatan infus yang masuk ke tubuh kita? Kalau tadi kan kita ngitung TPM nih, kita cuma tahu dari waktu, dari jumlah obat yang masuk, jumlah mililiter yang masuk, per berapa lama, itu kecepatan TPM. Tapi kalau ini kita sudah mulai dapat kadarnya, yang dimau itu 20 mg per mili. Sedangkan si clearance obat ini, kecepatan eliminasinya 0,07 dan volumenya
volume distribusi, jumlah di peredaran darah kita itu 49 liter. Ada kadar obat tertinggal dalam tubuh. Artinya, pasien ini udah minum obat nih. Tadinya minum pil per oral. Mungkin karena onsetnya kurang cepat, dinaikin nih jadi sediaan infus. Biar kadarnya naik jadi 25 mili per mili. Caranya, CSS sama dengan laju infus per VD dikali K. Oke, ikutin pelan-pelan. CSS yang diinginkan kadar infus setelah masuk ke dalam tubuh, kita maunya dia stabil. Ini CSS ini sudah keadaan stabil ya teman-teman. Di 20 mcg per mili. Masukin ke rumusnya. CPS atau CSS-nya 20 mcg yang dia mau. Per yang ditanya, laju infus berarti dia X. VD-nya, karena ini satuannya mili, kita samain ke dalam mili. Nih, di sini VD-nya 49 liter. Berarti dia 40.000 mili. Dikali sama nilai K-nya. Kita masukin, ini dikali, kemudian dikali silang. Ini hasilnya 2.800, kita kali silang, maka hasilnya X. Hasil X itu dalam satuan mcg. Kalau dijadiin miligram, kita bagi dengan 1000, hasilnya 56. Berarti kecepatan infus itu 56 mg per jam biar kadarnya stabil. Nah, ini aku ambil dari modul kita langsung masalah drug relate problem DRP. Jadi ini masih berhubungan dengan materi dispensing. Ketika teman-teman dapat resep, kita lihat dulu nih obatnya untuk siapa. Cocok nggak ya? Kalau misalkan nih yang lagi viral sekarang, Avigan, terus Laprosin, Gamaras, obat-obat COVID, atau oseltamivir masuk ke pasien anak yang hanya diare. Dan diarenya itu cuman diare non-spesifik, bukan karena dia COVID. Cocok nggak sih obatnya? Ini termasuk tepat pasien, tepat indikasi. Kalau misalkan pasiennya diare, tapi bukan karena infeksi, dapat antibiotik. Cocok nggak nih? Dia nggak infeksi, tapi kita kasih antibiotik. Kemudian tempat obat. Di dalam satu resep, udah dapat Pirexin, dapat Sanmol, dapat paracetamol. Itu obat, isinya sama kan, semuanya paracetamol. Artinya, dia terjadi duplikasi. Jadi obatnya sama kok dikasihnya berulang-ulang ya sediaannya. Tepat dosis, terutama untuk dosis anak. Kenapa sih resepnya harus ada berat badan? Karena kita mau ngitung nih, dosisnya kurang nggak ya? Atau berlebih? Dan yang kedua, catatan tepat dosis ini adalah untuk pasien yang memiliki gangguan ginjal. Biasanya, kita sesuaikan perhitungannya, salah satunya kita hitung CLCR-nya tadi, karena orang-orang yang punya gangguan ginjal, nggak bisa nih kita kasih misalkan obat-obat aminoglikosida yang rusak ginjal. Teman-teman masih ingat? Kalau antibiotik aminoglikosida, efek sampingnya itu ke ginjal, contohnya gentamisin, dosisnya biasa aja deh, kayak orang-orang dalam kondisi normal, sehat, nggak bisa. Kita harus maintenance dosis ke perhitungan untuk orang yang punya gangguan ginjal. Rute penggunaan, kita lihat nih, kalau misalkan anak bayi dikasih kapsul, kira-kira bisa nggak dinelen kapsul?
atau pasiennya udah setengah mau pingsan, terus disuruh obat oral, bisa nggak? Nah, jadi resep itu tadi, kenapa kita belajar ada dispensing, ada kinetika, tujuannya nanti terakhir di sini. Sesuai nggak sih resep itu? Resepnya asli nggak? Bisa ditelusurin nggak pertanggungjawabannya dari administrasi itu tadi? Semuanya berhubungan ya. Terus dosisnya. Kalau misalkan dia interaksinya di level yang mana nih? Masih boleh diteruskan atau harus di stop dengan obat lain? Makanya ini semua harus tertuju ya. Terus kemudian informasi efek samping. Efek samping ini, misalkan obat-obat DM, yang suka kejadian adalah hipoglikemia. Jadi kita informasiin sama pasiennya. Bapaknya udah pakai kombinasi 3 nih, sudah pakai metformin dipakai. Kemudian glibenclamid dipakai, insulinnya pakai long, pakai novorapid juga. Waduh, pokoknya udah double-double nih. Kita harus informasiin, Bapak sudah pernah pakai obatnya atau belum? Kalau sudah, biasanya kita bakal tanya ya. Makanya tadi bisa dijelasin nggak Pak, saya cara pakai obatnya gimana gitu. Setelah kita tanya, terakhir ada informasi efek samping, kita tanya, Bapak setelah minum obatnya ada perubahan nggak? Artinya dalam artian gula darahnya ya, monitoring gula darahnya turun atau enggak. Terus Bapak